Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Sukmadewi, NIM C1B021160, kelas R003 Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur serta jurnal penutup perusahaan dagang. A. Jurnal penyesuaian. 1. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu kegiatan akuntansi yang memberikan manfaat dalam menetapkan pencatatan saldo akun pada buku besar untuk periode akhir. Selain itu, secara spesifik, jurnal penyesuaian sebagai cara untuk membuat, mencatat, serta menghitung pendapatan beban selama periode yang bersangkutan. 2. Komponen jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 1. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang, akun persediaan barang dagang. 2. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang, akun perlengkapan. 3. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang, akun beban yang harus dibayar. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. 5. Penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 6. Beban dibayar di muka. 7. Pendapatan diterima di muka. 8. Piutang tak tertagih. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat, tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. B. Neraca lajur. 1. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur merupakan kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. 2. Komponen neraca lajur perusahaan dagang. 1. Nama rekening perkiraan. 2. Neraca saldo. 3. Penyesuaian. 4. Neraca saldo setelah penyesuaian. 5. Neraca. 6. Laba rugi. 3. Jenis neraca lajur perusahaan dagang. 1. Neraca lajur 6 kolom, terdiri atas kolom rugi laba, neraca saldo, serta neraca. 2. Neraca lajur 8 kolom, terdiri atas neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, serta neraca akhir. 3. Neraca lajur 10 kolom, terdiri atas neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, dan neraca saldo disesuaikan. 4. Neraca lajur 12 kolom, terdiri atas neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, neraca saldo disesuaikan, laporan modal, dan neraca. 4. Manfaat neraca lajur perusahaan dagang. 1. Memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Membantu terhindarnya kesalahan ketika membuat ayat penyesuaian. 3. Memungkinkan laporan keuangan tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian secara formal. 4. Neraca lajur perusahaan dagang menjadi alat untuk meringkas data di dalam catatan keuangan berdasarkan berbagai bentuk pengelompokan data. 5. Bisa dijadikan sebagai laporan keuangan sementara. C. Jurnal penutup. 1. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal penutup perusahaan dagang adalah cara untuk menutup setiap akun-akun nominal khusus transaksi perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, jurnal penutup berfungsi sebagai laporan laba ditahan agar saldo yang dilaporkan dalam neraca dan laporan laba sesuai dengan saldo akhir laba yang terdapat pada buku besar. 2. Tujuan jurnal penutup perusahaan dagang. 1. Menutup saldo perkiraan sehingga menjadi nol. 2. Melakukan perhitungan pada saldo akun modal sesuai dengan keadaan pada akhir periode agar saldo tersebut sama dengan yang laporan neraca. 3. Memudahkan pemisahan transaksi, akun pendapatan dan beban periode sekarang dengan periode selanjutnya. 4. Mempersiapkan laporan neraca awal untuk periode berikutnya. 5. Memudahkan kegiatan proses audit jika dibutuhkan.
6. Menunjukkan sebuah informasi keuangan perusahaan setelah pembukuan jurnal penutup, yaitu seperti harta, kewajiban, dan ekuitas. Kesimpulan, jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Neraca lajur merupakan lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Jurnal penutup perusahaan dagang adalah cara untuk menutup setiap akun-akun nominal khusus transaksi perusahaan dagang. Itulah presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.